Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersukacita merayakan Kristus yang telah bangkit menang mengalahkan maut. Sengat maut tidak berdaya lagi atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam semangat kuasa Kristus yang mengalahkan maut, terimalah salam kami, selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk saat teduh. Amin. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jika kita percaya pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 96 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup.
Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Sambut fajar-Mu di terang budaya panggilan, kala sudah semeru Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai sabda-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Roma 6 ayat 11 dan ayat 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Beri tandaku, telitilah lubuk hatiku, dan ujilah, ingatkan aku di jalanku. Sungguh Tuhan, Kau hatiku, kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Paskah ini, tertulis dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Amin. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Tiada lagi dosa di hatiku, di hatiku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhanku bangkit, pusara terbuka, Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup kekal. Yesus pahlawan yang hidup kekal. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam pesta Paskah pertama hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti tahu dan pernah mengenakan seragam. Seragam sekolah misalnya. Seragam sekolah berbeda-beda sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing. SD seragamnya putih merah. SMP seragamnya putih biru. Dan kalau SMA seragamnya putih abu-abu. Yang menarik ibu bapak saudara-saudara sekalian, jika seseorang sudah masuk SMP, dia tidak boleh memakai seragam lamanya. Ia tidak boleh memakai seragam SD. Ia tidak boleh memakai seragam putih merah. Sekalipun seragamnya masih baru. Sekalipun seragamnya masih muat untuk dipakai.
Sekalipun ia menyukai warna merah misalnya, ia tidak boleh memakai seragamnya yang lama. Mengapa? Karena statusnya adalah baru. Ia adalah murid atau siswa SMP, bukan lagi siswa SD atau murid SD. Rasul Paulus mulai dari Kolose 2 ayat 16 sampai dengan nas ini dengan tegas mengajarkan bahwa orang Kristen, orang percaya yang telah ditebus dan dimenangkan oleh Kristus harus mengalami pembaruan hidup. Ia tidak boleh sama dengan manusia lama sebelumnya, dan ia tidak boleh kembali kepada perilaku manusia lama, tetapi ia harus hidup dalam habit dan perilaku yang baru. Karena ia sudah dimenangkan Tuhan. Dan dalam nas khotbah ini salah satu tanda, salah satu bagian dari hidup baru yang harus terjadi di dalam diri orang percaya adalah carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Ada 3 keharusan. Ada 3 alasan keharusan kita mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas, bukan memikirkan atau mencari perkara yang di bumi. Alasan yang pertama jelas dikatakan di ayat 1. Karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Alasan yang kedua disebut di dalam ayat 3. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Alasan yang ketiga disebut di dalam ayat yang keempat. Kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang sangat kita syukuri sekaligus menjadi sukacita kita di pesta Paskah hari ini adalah kebangkitan Yesus membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia. Paskah bukan seperti peristiwa yang terjadi dan berlalu begitu saja tanpa dampak. Paskah bukanlah seperti peristiwa biasa yang terjadi hari ini, esok lusa dilupakan. Tidak demikian. Paskah, kebangkitan Yesus membawa kuasa dan menjadi kekuatan untuk memunculkan hidup baru di dalam diri kita, mencari perkara dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kemarin, hari ini, esok, dan sampai kesudahan zaman. Apa yang dimaksud dengan mencari perkara di atas? Saudara-saudara sekalian, ada 3 pengertian yang kita temukan dalam kata mencari perkara di atas. Yang pertama, kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, berarti utamakanlah perkara yang di atas. Yang kedua, kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, berarti pujilah dan muliakanlah Tuhan Allah yang di sorga. Pengertian yang ketiga, kalau dikatakan carilah perkara yang di atas, berarti buat dan susun rencana Anda untuk melawan perkara yang di bawah, melawan perkara-perkara duniawi. Maka kita boleh memahami sekarang Ibu Bapak, carilah perkara di atas artinya menghususkan, mengutamakan perkara yang Tuhan suruh, mengutamakan perkara kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita harus diutamakan.
Dalam melakukan pengutamaan itu, kita harus bersuka cita, tetap memuji dan memuliakan Tuhan, bukan karena terpaksa. Dan pada saat kita mengutamakan perkara perintah Tuhan, perkara kehendak Tuhan, pada saat itu juga kita harus berani melawan dan melepaskan perkara-perkara duniawi. Sekalipun mungkin itu mengasihkan, sekalipun perkara-perkara dunia itu menyenangkan. Orang percaya pasti tahu kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang semu, kesenangan yang sesat. Tetapi sukacita yang Tuhan sediakan adalah sukacita yang kekal. Saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan. Sekarang marilah kita menimbang dan menakar tingkat pembaruan dalam diri kita. Sederhana saja ibu bapak. Berapa banyak kita menggunakan pikiran ini untuk perkara-perkara surgawi, dan berapa banyak kita gunakan untuk memikirkan dan mencari perkara-perkara duniawi. Puji Tuhan, jika sampai saat ini pikiran kita lebih banyak tertuju pada perkara menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau sampai saat ini hati dan pikiran kita masih condong kepada perkara duniawi, ingatlah nasihat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana caranya? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahkan hati, persembahkan pikiran kita untuk dikuasai oleh damai dan sejahtera Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kebangkitan anakmu Kristus Yesus mengalahkan maut dan kematian, membawa perubahan nyata di dalam hidup kami. Kami harus mencari dan memikirkan perkara-perkara kemuliaan-Mu, bukan lagi mencari perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di atas adalah perkara kemuliaan kekal, sementara perkara-perkara di bumi ini adalah perkara kesesatan dan kebinasaan. Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh hati kami dan pikiran kami untuk Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Bapa, sehingga hati dan pikiran kami tetap memikirkan perkara-perkara kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dengan kebangkitan-Mu, karena kebangkitan-Mu adalah kematian dari kematian kami.
Kebangkitan anakmu Kristus Yesus adalah akhir dari kematian kami. Biarlah kami semua kelak boleh dibangkitkan di dalam kemuliaan-Mu. Dan kuatkan kami ya Bapa, berjuang selama hidup di dunia ini untuk tetap kudus dan taat di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak getar, ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya. Dan kemenangan pasti diberinya, karena Yesus telah menang, Dia hidup. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak getar, ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati.
Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dengan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa, yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan kebaktian virtual hari ini mengucapkan selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.